Salam, salam sukacita dan salam sehat bagi saudara semua dimanapun berada. Jarak dan situasi membuat kita tidak saling tahu keadaan masing-masing. Tetapi dalam iman dan percaya kepada Tuhan, saya yakin semua kita masih diizinkan Tuhan untuk menikmati kehidupan hari ini. Saya ajak semua yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari sebelum beraktivitas pada hari ini, sejenak memberi waktu untuk mendengar renungan firman Tuhan melalui pelita hidup. Saya percaya kita semua merindukan agar Tuhan berfirman kepada kita. Firman Tuhan saat ini dipilih dari Amsal pasal 17 ayat 22. Amsal pasal 17 ayat 22. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk hidup hari ini yang kami terima dari-Mu. Sebelum kami beraktivitas, kami rindu Tuhan menyapa kami. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita hidup bagi kami. Kami mau belajar mengikutinya supaya hidup kami bersukacita. Amin. Amsal 17 ayat 22. Dengan penuh kasih saya ajak kita semua, mari kita baca bagian firman Tuhan ini. Kita mulai. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kekasih Tuhan Yesus, coba kita bayangkan tulisan Raja Salomo ini ditulis sekitar tahun 970 sampai 930 sebelum Masehi. Secara luar biasa Raja Salomo mengungkapkan rahasia hidup yang sehat. Dan pada waktu itu ilmu kedokteran belum semaju hari ini. Tetapi Raja Salomo sudah mengungkapkan bahwa hati yang gembira membuat manusia sehat. Bahkan bukan cuma sehat, tapi sembuh. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Wow, luar biasa. Obat yang manjur, obat yang mujarab bagi kesehatan kita tidak berada jauh dari hidup kita. Obat itu ada dekat dengan hidup kita, bahkan sangat-sangat dekat dengan kita, yaitu di hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sering kami tidak sadar akan hal ini. Kekasih Tuhan, tubuh ini bukan hanya terdiri dari tubuh secara fisik saja, tapi juga menyangkut jiwa dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh kita saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Tubuh, jiwa, dan roh kita satu kesatuan. Karena itu, kalau kita bilang sehat, bukan cuma sehat secara fisik, bukan cuma sehat secara tubuh, melainkan sehat itu juga menyangkut jiwa dan roh kita. Sebab pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, dan kepribadian kita sangat menentukan juga kesehatan fisik, kesehatan tubuh. Karena itu dalam menghadapi masalah hidup, menghadapi pandemi COVID-19, menghadapi sakit bahkan kematian sekalipun, mari kita belajar untuk tidak cemas yang berlebihan, tidak takut yang berlebihan, apalagi sampai harus stres atau depresi. Ingat, kesehatan jiwa dan roh kita ikut menentukan juga kesehatan fisik. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan tahu apa yang kita perlukan dalam menghadapi sukar sulitnya hidup ini. Kita tidak hanya membutuhkan obat-obatan dari dokter atau ramuan-ramuan secara tradisional.
Kita tidak hanya membutuhkan perhatian keluarga. Semua itu obat dari luar diri kita. Tetapi kita juga membutuhkan obat yang manjur. Obat yang mujarab yang disediakan Tuhan bagi kita dalam diri kita sendiri, yaitu hati yang gembira. Obatilah rasa sakitmu dengan hati yang gembira. Obatilah dukamu dengan hati yang gembira. Obatilah masalah-masalah hidupmu dengan hati yang gembira. Hadapilah setiap tantangan dengan hati yang gembira. Kekasih Tuhan sekalian, persoalannya, bagaimana dapat memiliki hati yang gembira di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan? Bagaimana memiliki hati yang gembira di tengah-tengah penderitaan? Bagaimana memiliki hati yang gembira di tengah-tengah COVID-19? COVID itu ada di depan kita. Saudaraku, dapatkan itu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia adalah sumber sukacita kita. Sumber damai sejahtera. Dialah yang menciptakan hati ini. Hanya di dalam Dia kegembiraan kita, sukacita kita disempurnakan. Bersukacitalah kamu senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah kamu, kata Rasul Paulus. Tugas kita membuat seisi rumah kita bergembira. Buatlah mereka yang sakit bergembira. Buatlah mereka yang berduka bergembira. Buatlah komunitasmu bergembira. Dan buatlah hidupmu sendiri bergembira. Kita bisa lakukan itu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita mengucap syukur atas firman Tuhan di dalam doa. Ya Bapa Surgawi, sumber sukacita kami bersyukur buat firman-Mu yang telah menyapa hidup kami. Kami bersyukur Tuhan telah menyediakan obat yang manjur dalam hidup ini, yakni hati yang gembira. Roh Kudus, tolonglah kami agar tiap-tiap hari secara rutin dan disiplin kami dapat meminumnya demi dan untuk kebaikan kami. Pimpinlah dan berkatilah kami dalam menjalani hidup pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.